Halo guys, kembali lagi di Rubik IPA, Ruang Bicara IPA, dan segmen Mira Minggu Horor. Kembali lagi dengan aku Caca Dan aku Arfa. Kita berdua yang akan membawakan cerita-cerita horor di Minggu Horor kali ini. Nah, sebelumnya kan kita udah sempet share di Instastory IPA Untirta ya, tentang apa nih Teh? Tentang question box. Kita udah share question box tentang buat temen-temen yang mau berbagi pengalaman horornya nih. Dan kemarin tuh aku kayak kaget banget sih, karena emang banyak banget yang ngirimin cerita-cerita horornya ke DM kita. Banyak tuh DM masuk. Iya, itu ada banyak banget, dan hari ini kita akan menceritakan beberapa dari banyaknya cerita yang udah kita terima nih. Udah masuk ke DM kita. Iya betul. Karena kalau misalkan kita bawain semua, nanti takutnya nggak cukup ya waktunya. Bisa sampai aku lulus S2 sih. Aduh, aku lulus ST? Enggak dong. Jadi oke, biar temen-temen juga nggak bosen, tapi tetap tetap bisa antusias nontonnya sampai akhir. Jadi kita pilih beberapa aja ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah kirim ceritanya lewat DM, makasih banyak. Dan yang belum kepilih ceritanya, mohon maaf, mungkin bisa kita bawakan di Mirror. Betul. Oke, langsung aja check it out. Nah, oke, kita masuk ke cerita pertama nih Eva. Oke Teh. Jadi ceritanya kita sebut aja nama pengirimnya ini Bunga ya. Jadi si Bunga ini dulu punya nenek. Dan sebelum neneknya meninggal, beliau ini minta dibikinin amben. Amben? Iya, tahu amben nggak? Enggak tuh. Apa tuh? Jadi amben itu kayak semacam tempat duduk, tapi kayak tempat tidur juga. Gimana ya jelasin? Pokoknya dia tuh tempat duduk panjang, tapi bisa buat tiduran juga. Tapi kan kalau misalkan, jadi kayak alas kasur gitu loh, kayak ranjang. Oh iya. Cuman dia nggak ada pinggirannya gitu, jadi cuman flat aja gitu loh. Dan itu biasanya terbuat dari, kalau nggak dari bambu, itu bisa dari kayu gitu. Bayang nggak? Kebayang. Kan semuanya. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, nggak lama setelah ambennya ini udah dibikin, neneknya Bunga ini meninggal. Tuh, ya meninggal. Dan terus beliau ini dimandikan dengan amben tersebut. Jadi beliau ini minta dibikinin amben, kayak beliau udah firasat kalau emang udah mau udah meninggal gitu. Oke, singkat cerita, 2 tahun setelah neneknya meninggal, ada tetangganya yang meninggal juga gitu. Terus si tetangganya ini, keluarganya sih lebih tepatnya, keluarga tetangganya ini minjem amben yang tadinya bekas buat mandiin jenazah neneknya Bunga. Ya, kayak gitu. Terus, nah tapi si amben, by the way, si ambennya ini emang biasanya tuh sering banget dipinjem sama orang-orang buat mandiin jenazah juga sih. Gitu. Kayak emang udah dijadiin buat tempat pemandian gitu. Iya, betul kayak gitu. Nah, biasanya kalau si amben ini dipinjam, itu dikembalikannya lagi setelah 40 hari kan biasanya gitu ya. Iya, setelah 40 harian baru amben ini dibalikin lagi ke keluarganya si Bunga, ke pemiliknya gitu. Cuman buat kali ini yang tetangganya ini itu ngembaliinnya masih di hari yang sama. Jadi mandiin jenazahnya itu pagi hari, dan ambennya ini dibalikin pas siang hari kayak gitu. Masih di hari yang sama. Masih di hari yang sama, betul. Jadi kan biasanya tuh 40 hari, nunggu 40 hari dulu baru dibalikin. Tapi kalau ini masih di hari yang sama gitu. Jadi masih anget-angetnya lah kayak gitu ya. Oh iya. Bener, masih basah-basahnya kayak gitu. Terus udah tuh kan, itu kan siangnya tuh ya dibalikinnya. Besok paginya si Bunga ini punya kakak. Si Bunga ini punya kakak. Nah, jadi posisinya si amben ini ditaruh di bawah jendela kamar kakaknya Bunga. Kebayang nggak? Iya, kebayang. Ya, jadi kakaknya Bunga ini punya kamar. Ya. Nah, kamarnya tuh di jendelanya. Jadi si ambennya itu ditaruh di bawah jendelanya, tapi di luar rumah sih gitu. Terus pas pagi-pagi kakaknya Bunga ini buka jendela, dia ngeliat ke jendela, terus dari arah amben ya, dia ngeliat apa? Dia ngeliat pocong. Menurut keterangan, pocong yang kakaknya Bunga lihat ini itu mukanya hitam dan melet ke kakaknya Bunga. Anjir, merinding banget sih, sumpah. Kayak bisa ngebayangin gak sih? Malah nggak kebayang sih. Iya sih, jangan dibayangin karena kayak serem banget. Iya.
pocong terus melet lagi. Dia cuma mau ngeliat ke depan jendela, yang dilihat malah pocong hitam melet. Kita dipeletin anak kecil aja udah sebel ya, dipeletin sama pocong. Dipeletin pocong. Agak lain. Agak lain sih. Ya. Apa itu? Oke, lanjut. Oke, jadi cerita selanjutnya ini juga didapat dari salah satu teman kita yang udah ngirimin DM ke kita, cerita horornya. Oke, jadi ceritanya itu teman kita ini, kita sebut aja kali ya, namanya ini Lisa. Lisa, ya. Lisa. Nah, jadi si Lisa ini dia waktu kelas 8 itu study tour ke Jogja bersama teman-temannya. Oh ya. Ya. Nah, sampainya di Jogja, ya biasalah ya, anak kelas 8 SMP lagi apa ya? Baru puber, seneng-senengnya gitu. Bisa jalan jauh tanpa orang tua sama temen-temennya lagi kan. Iya. Nah, sesampainya mereka di Jogja, mereka nginep di salah satu hotel, kita sebut aja Hotel X. Hotel X. Betul, Di daerah Jogja. Iya, Hotel X di daerah Yogyakarta. Nah, setelah mereka sampai di hotel ini, mereka itu emang bercanda-bercanda, teriak-teriak, ketawa-ketawa yang keras gitulah. Nah, sampai akhirnya mereka selesai bersih-bersih. Setelah mereka selesai bersih-bersih tuh, temennya si Lisa ini itu minta tolong buat dinyalain AC-nya. Nah, tapi karena waktu dinyalain itu AC-nya tuh kayak panas gitu. Ya, kayak nggak kerasa gitu. Iya, nggak kerasa. Terus akhirnya temennya Lisa ini minta buat dinyalain kipasnya aja. Oh, jadi di kamarnya tuh ada AC? Ada kipas. Oh iya, betul. Ada AC, ada kipas. Nah, pas udah kipasnya, jadi kipasnya itu tuh kipas yang di dinding gitu. Oh iya. Iya. Nah, jadi kipasnya itu tuh diputar gitu. Pas udah dinyalain, udah diputer, kipasnya ini tuh bunyi kayak trek. Nah, sampai akhirnya mereka sadar kalau ada muncratan kayak air gitu. Oh iya, dari kipas anginnya itu? Dan ternyata dari kipas anginnya itu. Dan muncratan itu berupa cairan merah yang waktu mereka cek itu adalah darah. Kenapa darah? Iya. Terus kenapa darah? Karena waktu mereka ngecek itu tuh bau amis, bau anyir orang haid gitu loh. Mungkin yang perempuan tahu lah ya baunya gimana. Nah, terus akhirnya mereka ini teriak dan akhirnya kabur keluar kamar. Sampai akhirnya mereka tahu kalau salah satu dari teman kamarnya ini itu memang ada yang lagi haid, lagi berhalangan gitu ya. Nah, dan ternyata si temannya ini tuh lupa untuk membuang untuk membuang bekas pembalutnya. Ini temannya lupa. Mungkin penunggu di kamar itunya mungkin merasa marah, terganggu gitu. Bahaya banget sih kalau misalkan kita lagi halangan tuh emang lagi sensitifnya ya. Betul. Mungkin ada beberapa yang nggak percaya tentang hal mistis ya, tapi emang kenyataannya kayak gitu tuh ada. Apalagi kalau misalkan posisinya buat perempuan sih khususnya ya, buat perempuan yang emang lagi di bulan merah ya. Di bulan merah itu emang makhluk-makhluk kayak gitu tuh emang lagi sensinya ya sama kita gitu. Malah jadi suka gitu sama kita. Jadi kita kayak khususnya buat para cewek-cewek nih ya, buat yang lagi datang bulan gitu, buat lagi datang bulan terus kita traveling keluar kota atau kemanapun kita pergi, itu harus hati-hati sih, apalagi dalam membuang itunya ya. Betul. Merinding banget sih. Iya. Sekaligus kayak agak karena bener-bener muncratan gitu loh dari kipasnya. Oke, cerita selanjutnya ini juga lagi-lagi dari teman kita yang udah ngirimin DM-nya, udah ngirimin ceritanya ke DM kita. Oke, jadi ceritanya gini. Jadi di sini gue ada 2 cerita ya.
Jadi kejadian itu tuh pas gue masih umur 4 atau 5 tahunan. Apa sih? Lanjut. Oke. Jadi belum masuk SD. Jadi itu belum masuk SD. Nah, Jadi ceritanya waktu itu belum masuk SD nih. belum, Oke. masih umur 4 atau 5-an. Tolong ya, numpang sebentar. Cerita doang ini. Oke, Oke, lanjut. lanjut. Waktu itu kan posisi rumah gua tuh kamar mandinya di luar rumah gitu. Dan itu latarnya tuh di siang hari sebelum zuhur. Dan posisinya kamar mandinya tuh di belakang dapur rumah gitu. Jadi di bagian belakang rumah. Belakang rumah. Jadi dapur terus kamar mandi gitu. Iya, betul. Nah, for your information, di belakang kamar mandinya agak kesanaan dikit itu ada makam keluarga. Oh, oke. Nah, dan antara kamar mandi sama dapur rumah gua itu kan ada space ya. Dan dari space itu bisa kelihatan banget ke arah kuburannya. Itu kuburan keluarga si pengirim. Iya, betul. Oke. Mm-mm. Nah, gua kan di situ abis buang air besar sendirian. Nah, pas keluar dari kamar mandi, gua ngeliat ada mamahnya itu lagi di space yang tadi dibilang itu loh. Oh iya. Yang bisa langsung kelihatan ke makamnya. Oke. Nah, terus mamanya ini ngeliatin aja ke arah makamnya itu. Cukup lama banget. Nah, awalnya tuh mau gue samperin sambil nanya, "Mama lagi ngapain?" Tapi nggak tahu kenapa, waktu itu gue urungin niat buat nyamperinnya dan langsung masuk ke dapur lewat pintu belakang. Dan pas gue masuk, gue kaget banget. Ternyata mama gue ada di dalam dan lagi sibuk masak. Dan baju yang dipakai mama gue yang di dapur persis banget sama mama gue yang gue lihat di luar tadi itu. Jadi mamanya ada dua. Tapi yang satu nggak tahu mamah yang mana. Maksudnya bukan mama tiri atau mama kandung ya guys, bukan gitu. Tapi mamahnya ada dua wujud gitu loh. Iya benar. Nah, terus di situ gue bingung banget, kok bisa? Kan nggak mungkin banget mama gue dari luar ke dalam secepat itu. Dan posisinya juga mamanya tuh lagi sibuk masak. Pasti lagi fokus masak gitu kan. Sementara yang dia lihat ini mamanya cuma ngeliatin ke arah makam keluarga. Udah cuma ngeliatin aja gitu lama. Nah, sedangkan posisi pintunya itu searah sama gue. Harusnya kalaupun masuk ya masuknya barengan dong. Gue sempet nanyain gini, "Mama tadi habis dari luar?" Mama gue jawab, "Enggak lah, orang mama dari tadi masak belum beres-beres." Di situ gue benar-benar nggak tahu sebenarnya gue lihat tadi itu siapa. Bahkan sampai saat ini gue masih bingung yang gue lihat itu orang apa bukan. Mama aslinya yang mana ya? Yang sibuk masak Yang itu. sibuk masak. Kan bisa jadi ternyata yang sibuk masak Jeng. terus yang asli di luar gitu. Kan bisa aja ya, nggak ada Ada yang tahu. sih. Karena ada dua mama. Dua mama. Dua wujud mama. Aduh, merinding sih, Iya. sumpah. Oke, masuk ke cerita selanjutnya nih ya. Masih sama ceritanya dari DM Instagram yang masuk ke kita, ke DM kita. Jadi ceritanya gini, kita sebut aja nama sendernya itu Cici ya, misalkan. Ini nama samaran ya guys, Cici. Jadi ceritanya si Cici ini anak pesantren ya, anak pesantren. Dulu itu di pesantrennya Cici katanya itu setiap malam Jumat suka ada kegiatan kayak ekskul gitu sih. Setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Enggak sih, sebenarnya setiap malam Jumat, hari Sabtu siang dan malam Minggu. Tapi kali ini kegiatan lagi di malam Jumat gitu. Nah, terus si Cici ini posisinya lagi sakit gitu, lagi sakit, jadi dia nggak bisa ikut kegiatan apa ya. Oke, lanjut. Si Cici lagi sakit yang mana dia nggak bisa ikut kegiatan ini gitu. Nah, terus si Cici ini di gedung itu, jadi di pesantrennya ini ada dua tipe gedung, dua tipe asrama VIP dan asrama reguler yang biasa gitu. Dan si Cici ini
dia anak VIP gitu. Kawan gedung VIP itu cuma ada satu gedung doang, kalau reguler ada beberapa. Iya gitu. Terus di gedung VIP ini cuma ada Cici doang di satu gedung. Sendirian? Iya sendirian, karena yang lainnya lagi pada kegiatan ini gitu. Terus harusnya kegiatan ini tuh selesai di jam 10 malam gitu. Terus tapi itu belum ada jam 10 malam, temen kamar sebelahnya Cici, jadi si Cici kamar 1 dan temennya ini sebut aja kita namanya Cece ya, misalkan Cici sama Cece. Jadi si Cece ini udah pulang duluan menurut cerita ya, udah pulang duluan di jam 9 malam yang harusnya jam 10 malam baru selesai. Betul. Nah terus menurut informasi si Cece ini kebelet buang air kecil gitu. Nah terus si Cece ini akhirnya setelah pulang dia langsung ke kamar mandi, ke kamar dulu sebentar terus langsung lari ke kamar mandi gitu. Tapi Cicinya masih di dalam kamar? Di dalam kamar, jadi si Cici kamar 1, si Cece kamar 2 gitu, tapi masih sebelahan banget nih gitu. Nah terus by the way posisi atau jarak kamar Cici sama Cece ke kamar mandi itu kayak dari ujung ke ujung, karena kan mereka kamar 1 sama kamar 2 ya. Nah iya betul. Iya di luar, betul, di ujung lantai. Jadi kan ada 3 lantai nih. Nah si Cici sama Cece itu posisinya ada di lantai 2 gitu. Jadi setiap lantai ada kamar mandinya, dan kamar mandinya itu posisinya ada di ujung gitu, ada di ujung gedung kayak gitu. Terus karena kan itu malam ya, malam terus sepi juga kan, orang-orang belum pada pulang. Si Cece ini ke kamar mandi sendirian gitu. Nah terus si Cece ini pas masuk kamar mandi, jadi kamar mandinya itu kayak labirin gitu loh, cuman ada pintunya gitu, kebayang nggak? Jadi kamar mandi tapi pas masuk tuh masih banyak lagi gitu. Iya bilik-bilik kayak gitu, betul bilik. Nah iya. Nah terus si Cece ini ngebuka salah satu bilik terdepan lah, yang paling depan, agak deket pintu masuk gitu. Terus pas si Cece ngebuka pintu, si Cece ngeliat, sorry, sebelum si Cece ngebuka pintu, si Cece ini ngedenger ada orang nyikat baju, nyuci baju. Padahal di situ cuman ada Cece doang harusnya, karena kan udah malam ya. Dan by the way, menurut cerita dari si Cici ini, di pesantren dia itu kalau udah malam, udah melewati maghrib itu nggak boleh ada yang mandi dan nggak boleh ada yang nyuci. Pokoknya kegiatan di kamar mandi itu cuma buang air kecil, buang air besar, sama cuci muka dan sikat gigi malam lah, biasa kayak gitu kan. Sebelum tidur biasa sikat gigi kan ya. Tapi kali ini si Cece itu mendengar ada yang nyuci baju, makanya dia bingung dan dia penasaran. Dia ngebukalah si sumber suara itu, salah satu bilik ya, di salah satu biliknya. Terus si Cece ngeliat ada makhluk lagi jongkok terus langsung nengok ke arah si Cece sambil melotot, matanya merah. Dan posisinya lagi nyikat baju, cuman matanya merah dan melotot. Logikanya gini, kalau misalkan emang itu manusia, buat apa dia melototin Cece gitu kan? Melototin Cece terus matanya merah. Terus abis itu karena si Cece juga takut, dia langsung lari dong keluar kamar mandi. Seperti yang tadi aku bilang ya, kalau posisi kamar mandi ke kamarnya Cece itu ujung ke ujung, iya jauh jaraknya. Terus di tengah-tengah jalan itu ada belokan kayak letter L gitu katanya. Iya. Dan sesampainya Cece di belokan itu, si Cece sempat nengok lagi ke arah kamar mandi. Mungkin dia make sure kali ya itu masih ada atau enggak kayak gitu. Takut dikejar. Iya, mungkin kali ya takut diikutin. Ternyata bener aja dong. Serius ya? Bener. Ya pas si Cece nengok ke belakang, ternyata si makhluk yang tadi lagi nyikat baju itu keluar dengan keadaan nggak pakai kerudung, melototin si Cece. Iya. Kenapa tadi aku bilang nggak pakai kerudung? Jadi di kata si Cici, di pesantrennya dia itu kalau buat yang perempuan itu nggak boleh keluar ruangan tanpa kerudung. Iya betul. Jadi mau keluar selangkah pun dari kamar tidur ataupun kamar mandi itu harus pakai kerudung. Tapi si makhluk ini dengan pedenya dia keluar tanpa kerudung gitu, dan sambil melototin Cici. Dan setelah itu Cici langsung lari lagi ke kamarnya. Besoknya Cici panas tinggi gitu. Cece panas tinggi gitu. Dan itu posisinya si Cece lagi sakit. Dan kenapa Cici bisa tahu? Karena ya mereka sebelahan dan
Cuman ada Cici di situ, di gedung itu. Kayak gitu. Fix sih. Kayak serem gak sih? Dikejar gitu. Dikejar, diikutin keluar, walaupun cuman keluar kamar mandi doang, tapi kan tetap serem ya sih. Sumpah, kayak Oke guys, mungkin segitu dulu buat mirror kali ini. Mungkin buat cerita-cerita yang belum kita bacain, bisa kita bacain di next mirror. Betul, di episode Part berapa nih Teh? selanjutnya. Kira-kira? Berarti mirrornya part ketiga. Betul. Nah, buat kalian yang mau ada part ketiga dari mirror nih, yuk Langsung aja ramein kolom komen. komentar. Kak, part 3-nya Kak. Part 3 Kak, part Jeng, 3. jeng, jeng, jeng. Oke. Mungkin segitu dulu dari kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yeay. Oke, aku Eva. Dan aku Caca. Pamit undur diri. Dadah. Tahu ya, kaget.